Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 2. Bukalah pintu gerbangnya, rumah Tuhan Allahku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu, agar engkau bertemu dengan Tuhan Allahmu. Aku datang, ya Tuhanku, lihat aku hamba-Mu. Dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu. Tinggallah di hati-Mu, jadi rumah bagimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai Taurat yang keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Taurat yang ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap,
aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini adalah yang tertulis dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kita membaca secara responsoria. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak busi. Lihatlah ia berdiri di balik dinding sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan buah pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dan dosa, dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sejenak kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, tanggal 29 Agustus 2021. Topik kita minggu ini, Devoto Debatado Nadiroham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Warta umum, 1 anak lahir. Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ersida Butar, Ibu Boru Nadabdab dari Perumahan Andalus, Bukit Barisan, sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Saud Sihar Panaili Situmorang, putra Bapak NP Situmorang almarhum, Ibu B Boru Lumban Tobing almarhumah, alamat Jalan Sidomulyo, sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Rosliana Boru Sinambela, putri Bapak R Sinambela almarhum, Ibu R Boru Arwan almarhumah, alamat Jalan Sumbersari, Jemaat HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Pemberkatan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di ruang konseling mulai pukul 10 WIB. 3 jemaat meninggal. Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 telah meninggal dunia Ibu Rotua Boru Simanguncong, Opu Gilbert, umur 70 tahun, dari Jalan Flora nomor 9 sektor Labu Baru. Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 telah meninggal dunia Ibu Sabar Taruliasi Boru Silitonga, Opo Sean, umur 74 tahun, dari Jalan Garuda nomor 48 sektor Labu Baru. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang berduka. Suara Koinonia, satu penghiburan. Minggu hari ini 29 Agustus 2021 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga 1. Nyonya RI Uta Barat Boru Tambunan dari Jalan Tiung, sektor Padang Bulan 3 yang dipimpin oleh Bibel Fro Mas Rio Boru Sinaga. 2. Keluarga Sihombing El Boru Napitupulu Nahinan Opu Junior dari Jalan SM Amin nomor 89C sektor Arengka Indah yang dipimpin oleh Guru Darmot Stompul. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Padang Bulan 3 dan sektor Arengka Indah untuk mengikuti penghiburan tersebut. Bunga altar.
yang menyusun bunga altar untuk bulan September 2021 adalah sektor Padang Bulan 2. Suara Diakonia ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Seksi pendidikan dana prestasi. Penyerahan bantuan atau hadiah dari dana prestasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan yang lain dapat kita lihat pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini adalah dari Injil Markus pasal yang 7 ayat ke-17 hingga ayat 23. Markus 7 ayat 17 hingga ayat 23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya,
Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, warga jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Salam hangat dari Pergunungan HKBP Pekanbaru. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita, meskipun minggu hari ini kita masih mengikuti ibadah dari tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan keadaan semakin membaik dan minggu depan kita akan mulai ibadah, bisa bersama-sama di ibadah di tengah-tengah jemaat kita HKBP Pekanbaru. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang tetap berlaku dan relevan bagi orang Kristen sepanjang masa. Bagaimana orang Kristen harus menyadari bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Itulah topik minggu kita hari ini. Tuhan mengetahui isi hati manusia. Saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan hari ini diawali dari para murid Tuhan yang makan tanpa mencuci tangan atau membasuh tangan sebagaimana ditetapkan dalam tradisi orang Yahudi, sehingga datanglah orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengatakan kepada Tuhan bahwa murid-muridnya telah melanggar sebuah aturan ketetapan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan agama Yahudi. Tetapi Yesus menjawab mereka dan mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat karena mereka telah membuat ritus-ritus, ketentuan, tradisi, keagamaan untuk mencari pembenaran diri sendiri, untuk menyalahkan orang lain, dan juga untuk menekankan hal-hal yang artinya penting dalam kehidupan beragama, tetapi belum tentu dalam rangka untuk menyembah atau memuji Tuhan dengan benar. Memang saudara, agama dan ritus-ritus, upacara dan tradisi dalam kehidupan agama tidak selalu menghasilkan orang menjadi lebih baik. Tetapi jika seseorang menghidupi tradisi, kebiasaan, dan aturan-aturan ketentuan dalam kehidupan beragama, harusnya itu mengajak dia menjadi orang yang lebih beriman dan bertuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bukan semua orang yang mengatakan kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi barang siapa yang layak di hadapan Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Sebab itu saudara-saudara,
setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan harus dengan motivasi yang benar, harus dengan niat yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Jadi ibadah, ritus, upacara-upacara keagamaan yang hanya untuk menonjolkan ritus itu sendiri, tapi kehilangan makna, itu tentu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah atau upacara serta tradisi yang dilakukan bukan dengan motivasi yang benar akan menjadi ibadah yang tanpa makna. Ritus tanpa substansi. Dan itulah sebabnya Yesus sendiri mengkritik orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat saat Tuhan sendiri mengatakan, mengutip Nabi Yesaya dalam ayat 6 dan ayat ke-7, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara-saudara, melalui peringatan ini, Tuhan mengajak kita semuanya bagaimana kita benar-benar dengan motivasi yang sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jika kita datang beribadah kepada Tuhan, tentu bukan hanya duduk, diam, mendengarkan musik yang bagus, tapi juga lebih daripada itu, bagaimana kita bersungguh-sungguh berangkat dengan hati yang tulus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya kira Amang Inang dan saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan ini dapat kita gambarkan dalam situasi yang kita hadapi sekarang, dalam dunia kita, dalam pergaulan kita, dan juga di tengah-tengah keluarga kita, dalam beberapa hal ini. Pertama, saudara-saudara, Tuhan mengetahui isi hati kita. Memang hati adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab yang dikatakan Tuhan, bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam seseorang membuat dia najis, tetapi apa yang timbul dari hatinya. Dan itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita tentang bahaya kejahatan yang timbul dari hati manusia, sebagaimana dari ayat 21 itu, yaitu pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengingatkan pentingnya kita menjaga atau merawat hati. Kita semua tahu apa yang menjadi pusat dari kehidupan kita atau pusat dari eksistensi kita adalah hati kita. Maka Alkitab mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Amsal pasal yang 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Jadi menjaga hati dengan hati-hati, ya, dengan penuh kewaspadaan. Tuhan mengetahui isi hati kita. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita semuanya, kalau Tuhan menginginkan hidup kita ini betul-betul memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena jika kita tidak hati-hati menjaga hati kita, saudara-saudara, tentu ini akan menjadi sebuah sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Sama seperti kita menyadari bahwa ibadah yang sejati ini harus datang dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tahu dalam situasi yang sulit seperti ini, menjaga hati ini menjadi penting, sama seperti kita melihat pentingnya kita menjaga kesehatan kita. Jadi bukan hanya menjaga kesehatan secara fisik dengan mengikuti anjuran-anjuran kesehatan,
tapi kita juga perlu untuk merawat hati. Merawat hati berarti memelihara kehidupan. Karena kehidupan kita ini nampak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang timbul dari hati kita. Jadi marilah kita merawat hati, sebab itu berarti juga merawat kehidupan. Memikirkan sesuatu yang baik, merencanakan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, saya kira itu adalah maksud Tuhan memberikan kita hati sebagai pusat kehidupan kita. Karena pada awalnya Tuhan juga menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, yang baik, yang segambar dengan Tuhan Allah. Karena itu Tuhan juga menginginkan kita supaya kita semakin mirip, semakin serupa dengan maksud dan kehendak Tuhan, termasuk dalam hal merawat hati. Amanginang dan saudara-saudara, firman Tuhan sebagaimana perkataan Tuhan Yesus di sini, bahwa bukan apa yang masuk ke dalam manusia itu membuat dia najis, tetapi apa yang timbul dari hati manusia yang membuat dia menjadi najis. Memang dalam Alkitab ada ketentuan-ketentuan sebagaimana kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam Imamat pasal 11, Tuhan Allah sendiri menetapkan ada binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang boleh dikorbankan. Tetapi saudara-saudara, segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan itu adalah untuk membatasi manusia itu. Artinya manusia itu, umat Tuhan itu perlu membatasi diri dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Tetapi jika kita membaca juga keseluruhan firman Tuhan, kita tahu tidak ada yang haram. Jika Tuhan menyebutkan ada binatang yang haram, tetapi di dirinya sendiri binatang itu tidak menjadi haram, atau hewan itu tidak menjadi haram. Meskipun itu tidak berarti saudara-saudara semua atau segala sesuatu boleh kita makan. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam diri manusia itu yang membuat najis, tetapi apa yang timbul dari hatinya. Saudara-saudara, yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan memang membiarkan kita dalam kehidupan kita ini supaya kita tahu membatasi diri. Dan memang kita harus sadar kita memiliki kemampuan yang terbatas, pemikiran yang terbatas, dan juga waktu kita di dunia ini adalah terbatas. Oleh sebab itu, memang manusia mempunyai kecenderungan tidak teratur atau tidak tertib. Coba bayangkan saudara-saudara, jika tidak ada lampu merah di jalan yang mengatur lalu lintas. Bayangkan jika tidak ada aturan atau ketentuan yang harus kita ikuti. Tentu banyak hal kesulitan timbul dalam hidup kita ini. Termasuk dalam ibadah. Jika Tuhan mengajak kita semuanya untuk hidup dalam ketertiban, itu hanya peringatan Tuhan supaya kita bisa membatasi diri, membatasi keinginan kita, membatasi hawa nafsu kita, membatasi keinginan-keinginan kita, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentang makanan juga, jika Tuhan sendiri mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, bukan makanan yang membuat najis, bukan apa yang masuk ke dalam diri kita, karena apa yang masuk ke dalam perut kemudian akan terbuang yang tersisa. Itu berarti bagi kita warga gereja tidak ada makanan yang haram. Tidak ada makanan yang haram. Tapi sekarang kita mengerti saudara-saudara, bukan berarti semua makanan boleh kita makan. Kita tahu
Dan secara sederhana dapat kita katakan sekarang ini menyangkut makanan, konsumsi atau apa yang menjadi asupan bagi tubuh kita, tentu lebih banyak bagaimana kita mengendalikan diri sesuai dengan anjuran-anjuran kesehatan. Jadi makanlah makanan yang bergizi, yang sehat, makanlah dengan secukupnya, atau bahkan anjuran yang mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, ini secara sederhana saudara-saudara tentu kita mengerti bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan. Tidak ada yang haram, sebab apa yang diciptakan oleh Tuhan pada dirinya adalah baik. Sebagaimana disebutkan dalam 1 Timotius pasal 4 saudara-saudara, 1 Timotius 4 ayat 4 dan ayat 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi tentang makanan, minuman, atau mungkin yang kita konsumsi untuk keperluan kita, termasuk obat, termasuk vaksin, termasuk juga kosmetik. Secara khusus gereja kita dalam sebuah konfesi HKBP pasal 14 mengatur bahwa makanan itu adalah salah satu berkat Tuhan, bagaimana kita mendapat kekuatan, kesehatan, dan jangan makan berlebih. Konfesi HKBP adalah iktisar ajaran pokok-pokok ajaran gereja yang kita pelihara. Dari 17 pasal konfesi, pasal 14 berbicara tentang makanan. Makanan berarti berkat Tuhan, bagaimana kita mensyukuri segala karunia Tuhan. Dan kemudian menganggap bahwa itu adalah berkat Tuhan, bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita mau membatasi diri. Meskipun ini bukan hal yang mudah, tapi kita semua harus mau belajar membatasi keinginan kita, membatasi pikiran kita. Karena memang bahkan sekarang orang berani mengatakan sakit penyakit timbul lebih banyak, bukan hanya karena kelelahan fisik, kelemahan kita, tapi juga dari pikiran kita. Jadi menguasai pikiran kita, membatasi diri kita dan keinginan kita. Itu adalah cara kita juga untuk menghidupi firman Tuhan itu. Termasuk saudara-saudara dalam persekutuan di gereja kita. Kita juga perlu tahu bahwa setiap ajaran, setiap ritus-ritus, setiap upacara agama itu harus tunduk kepada firman Tuhan. Gereja kita juga menerima, dan kita juga harus paham bahwa tradisi yang baik di gereja kita ini, kebiasaan yang baik pada akhirnya harus tunduk kepada firman Allah. Janganlah kebiasaan atau tradisi yang telah kita pelihara menghambat kehadiran Tuhan. Sebab kebersamaan kita dalam ibadah, dalam persekutuan, semuanya adalah usaha kita untuk merepresentasikan kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Jadi baik memelihara tradisi, kebiasaan, norma-norma etika, tapi semuanya harus tunduk kepada firman Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri mengingatkan supaya jangan kita menjadi orang yang munafik, yang memakai tradisi, syariat agama untuk mencari benar sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, atau juga ada orang menganggap karena dia tidak makan daging babi, lalu dia lebih suci dari orang yang lain. Enggak ada ajaran seperti itu. Tapi setiap orang harus mengaku bahwa kebiasaan kita, tradisi kita haruslah tunduk kepada firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya supaya sebagai orang yang mengetahui segala sesuatu itu dicipta Tuhan dengan baik, dengan sempurna, tapi kita harus mau membatasi diri. Kita juga saudara-saudara pada tempatnya jangan menjadi batu sandungan kepada yang lain. Ada orang yang kuat,
ada orang yang tegar, ada orang yang rajin, tapi janganlah itu caranya untuk jatuh ke dalam kesombongan rohani. Jadi jangan menjadi batu sandungan. Kita selalu menyadari, saudara-saudara, kalau kita tidak bisa membantu saudara kita atau teman kita, tapi janganlah menjadi batu sandungan. Lebih baik kita menerima keberadaan teman kita, sesama kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ya. Jadi pada waktu itu orang Farisi merasa mereka lebih benar, lebih saleh karena telah melakukan perintah-perintah dalam Taurat. Tapi Yesus kemudian memperbaharui itu semua dengan mengatakan bahwa semuanya harus tunduk kepada firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita menjaga sikap kita, menjaga diri kita, supaya kita jangan menjadi sandungan kepada yang lain. Yang harus kita lakukan dalam situasi yang terakhir ini, saudara-saudara, kenapa kita tidak mau selalu berpikir positif? Berpikirlah positif, ya, jangan berpikiran negatif. Tidak semua orang bisa setuju dengan keberadaan kita. Kita masing-masing punya pendapat. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita menjadi berselisih paham, bertengkar, saling menyalahkan. Kenapa tidak mulai dengan berpikir positif? Karena saudara setuju atau tidak, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara-saudara, kita pakai atau tidak kita pakai, semuanya itu akan berlalu. Sama seperti umur kita juga awanginang dan saudara-saudara, itu seperti batu es katanya. Kalau kita pakai, tidak kita pakai, dia juga akan tetap mencair. Jadi lebih baik mengisi kehidupan kita dengan berpikir positif. Kemudian jangan hanya mau menang sendiri, ya. Kalau mau berpikir positif, jangan mau menang sendiri. Ya. Kalau dia main catur, mau menang, main sepak bola, gak pernah kalah. Tapi dalam beberapa hal, saudara-saudara, kita harus mau menerima keberadaan teman kita. Jadi jangan mau menang sendiri, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Kita harus bisa menerima keberadaan teman kita. Kalau memang teman kita lemah, tolonglah dia dan bantulah dia. Menolong saudara-saudara bukan hanya dengan memberikan bantuan, memberi materi, kita juga bisa menolong sesama kita dalam pemikiran, dalam pandangan, sehingga itu menguatkan dia. Ya. Jadi mari kita memakai waktu yang diberikan Tuhan ini, karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Warga jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kiranya Tuhan menguatkan kita, menolong kita semuanya, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kedalaman isi hatimu, maka tugas kita adalah bagaimana kita mengisi setiap segi hati kita, sanubari kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi hati juga jangan kosong. Ya, nanti yang lain masuk ke situ. Baiklah kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik, hal-hal yang etis, yang membangun kita semua dan juga persaudaraan kita. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, betapa Tuhan memberikan segala sesuatu dan menciptanya adalah baik, dan Engkau mengaruniakannya kepada kami supaya kami bisa memakainya, mengonsumsinya, menjadi kesehatan, menjadi kekuatan, dan juga memelihara kehidupan kami. Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu, setiap warga jemaat dimanapun berada. Kami tahu hati kami, kedalaman hati kami, apapun yang ada dalam hati kami, Tuhan mengetahuinya. Biarlah kami dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh dan motivasi yang benar, melakukan pekerjaan kami, datang beribadah kepada Tuhan, dan juga selalu bersyukur atas berkat Tuhan.
Tuhan, dalam banyak pergaulan kami dan persekutuan kami, mungkin banyak hal yang bisa menyusahkan kami, tapi tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi orang-orang yang bisa membawa damai, tidak menjadi batu sandungan kepada yang lain, tetapi kami mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dan tetapkan kepada kami. Berkati Tuhan setiap warga jemaat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dimanapun berada, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang mengikuti isolasi, Tuhanlah kiranya melawat mereka, memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Penuhi sukacita kami Tuhan dalam setiap persekutuan dengan keluarga, dengan saudara, dimanapun kami berada. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Seiring dengan kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan kedua, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.